Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nila Kusrini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini tanggal 19 Juli tahun 2021 akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ya. Baik, sehat ya bersama keluarga ya. Sehat terus. Ya, alhamdulillah. Coba tunjukkan senyumnya mana? Ya. Ya, silakan kameranya dibuka. Nah, ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua bersama keluarga selalu diberi kesehatan yang baik, kemudian keberkahan ya, dalam kesehatan, dalam rezeki, diberikan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, agar hari ini pembelajaran dapat berjalan dengan baik, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Nah, Ustadzah minta pada Mas Faiz ya sebagai ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Mas Faiz. Mari teman-teman, kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbah wabil islamina wali Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Ya, amin. Terima kasih Mas Faiz. Ya. Nah, hari ini siapa saja ya yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini? Nah, ada baiknya Ustadzah presensi dulu ya. Ya, yang Ustadzah sudah ketahui di sini ada Mas Rehan, Mas Adli, Mbak Nadia, Mbak Najla, Mas Faiz, Mbak Nisa, Mbak Zia, Mbak Deva, Mbak Nafila, Mas Irfan, Mbak Nismara, Mas Akila, Mbak Serina, Mbak Prila, Mas Akhtar, Mas Agra, Mbak Tabita, Mas Richard, Mbak Elsa, Mas Zaki, Mas Alzam, dan Mas Andra ya. Nah, jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kalian harus mengisi presensi kehadiran ya di Google Form yang nanti linknya Ustadzah share, Ustadzah bagikan di akhir pembelajaran ini ya. Ya, semangat ya. Nah,
Ya, nanti Ustazah share di WA Group. Ya. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, sedia berteman, maju. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya, ya Ustazah harapkan kalian, karena kondisi saat ini juga masih banyak ya yang terkena COVID-19, maka kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan ya. Nah, ini dari panduan Kementerian Kesehatan ada beberapa protokol kesehatan. Di antaranya adalah 3M ya. Apa saja 3M itu, Mbak Nadia? Yang pertama apa? Memakai masker, pinter. Yang kedua? menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Betul, mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga? Menjaga jarak. Iya, menjaga jarak. Dan menghindari kerumunan ya Mbak ya. Ya, kemudian kalian juga harus berperilaku hidup sehat ya. Dengan apa? Nah, dengan selalu mandi ya, jadi bersih badannya, kemudian selalu mencuci tangan, kebersihan lingkungan juga dijaga. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bernutrisi atau bergizi. Selain itu kalian karena lebih banyak di rumah juga harus banyak aktivitas, harus banyak olahraga, kemudian istirahatnya juga harus cukup. Jangan tidur terlalu malam ya. Ya, kemudian kalau ada orang tuamu atau nenekmu, kakekmu yang ada sakit bawaan ya dijaga, jangan sampai sakitnya kambuh begitu ya. Kalau dapat obat, obatnya harus selalu diminum ya. Terima kasih. Ya. Oh iya, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Adul? Sudah pernah? Kisah belum ya? Ya. Mau apa enggak nih mendengarkan kisahnya dan melihat tayangan videonya? Ya, baik. Ayo kita saksikan bersama ini. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Ya. Itu tadi kisah Adul. Ya. Nah, dengan melihat kisah itu kita harus ini ya banyak bersyukur karena Allah telah memberikan kita anggota tubuh yang lengkap ya dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Maka sebagai rasa mensyukuri nikmat Allah itu sebagai seorang pelajar kita harus selalu berbuat baik, kemudian selalu
semangat untuk belajar, semangat untuk sekolah ya. Nah, karena dalam Islam sendiri bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga ya. Baik. Nah, agar semangat kita tetap terjaga ya, mari kita melakukan yel-yel penyemangat dulu ya. Nah, kita mulai ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus. SDUMP, Islami, Smart School. Ya, kelas 6 Anajem. Is the best. Yes. Allahu Akbar. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah, kalian semangat semuanya. Seperti pembelajaran yang kemarin ya, kita sudah belajar tentang perkembangan generatif pada tumbuhan, kemudian ada ide pokok pada teks laporan ya, dan juga tentang negara-negara di ASEAN. Nah, ada yang masih ingat ini apa yang dimaksud dengan perkembangan generatif? Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Coba Ustazah minta tolong Mbak Nismara. Apa ya Mbak? Perkembangbiakan tumbuhan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama ya, kalau tumbuhan itu adalah salah satu sumber daya yang disediakan Allah di muka bumi ini untuk kelangsungan hidup manusia ya. Tapi tidak hanya manusia saja, kelangsungan hidup hewan juga ya. Akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ke-2 ya. Nah, baik nih, Ustazah mau bertanya coba ya, ini berkaitan dengan tumbuhan. Tahukah kamu kalau beberapa jenis tumbuhan itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan obat-obat, tanaman yang dimanfaatkan untuk makanan? Adli ini coba jawab. Kopi, bayam, sapi, bagus ya. Oh iya, bagus sekali ya. Nah, semua itu adalah bahan makanan bagi kita ya. Kalian semua suka sayur? Suka. Iya, supaya sehat ya, harus banyak makan sayur. Kemudian, apa saja contoh tanaman yang digunakan untuk obat-obatan? Ya, apa Mas? Banyak jahe, kencur, kunyit, sama temulawak us. Oh iya, bagus sekali. Nah, itu untuk saat ini ya, di kondisi saat ini memang bisa dijadikan sebagai obat-obatan ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, terima kasih Mas Rehan. Nah, bagus sekali. Selanjutnya, nih, untuk tujuan pada pertemuan pagi hari ini itu ada 4 ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti setelah kalian melihat video pembelajaran, nanti kalian diharapkan dapat memerinci contoh kegiatan penerapan sila ke-1 dan ke-2 dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, patung Nusantara dan cara pembuatannya. Kemudian yang keempat, setelah melihat video pembelajaran cara membuat adonan plastisin, diharapkan kalian semua dapat menciptakan ya atau membuat patung sederhana menggunakan lilin malam atau adonan plastisin ya dengan baik.
Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat. Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum. Libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edu. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Mereka akhirnya persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Marilah kita berdiskusi bersama dengan kelompokmu. Diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Yang Maha Esa sebagai berikut. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Diskusikanlah mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Sekarang berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Selanjutnya, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai. Baik, ya selanjutnya untuk materi berikutnya adalah kita membaca bersama ya. Ini ada beberapa paragraf, mari kita baca bersama ya. Ustadzah minta nanti salah satu untuk membaca, kemudian yang lain menyimak ya. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Berikutnya. Memakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia di tahun 2004. Jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih pada yang sudah membaca. Ya, yang lain menyimak ya. Nah, itu tadi cerita atau paragraf tentang manfaat tumbuhan ya yang ada di Asia Tenggara. Ini hampir semua ada. Bawang merah itu dijadikan bumbu di mana-mana ya. Nah, kalau di Jawa seperti biasa kita sudah sering mengetahui di dapur ibu kita pasti ada yang namanya brambang ya atau bawang merah. Nah, kalau bawang putih disebut sebagai bawang ya. Nah, bagus ya. Bagaimana yang kita ketahui bersama seperti dalam video pembelajaran tadi,
bercerita tentang penerapan sila pertama dan kedua dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam sila pertama Pancasila itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan yakin ya tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila itu diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua mensyukuri segala yang ada di alam semesta, yang ketiga mengakui kebebasan memeluk agama, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk beragama, ya. Coba Mas Faiz, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila itu apa saja? Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Ya. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Ya. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Saling menyayangi sesama manusia. Ya. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Iya, bagus sekali ya. Kita singkat sebagai LKPD. Nah, di sini untuk LKPD yang pertama adalah memerinci contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa saja? Kalian sebutkan. Nanti ada 3 contoh ya, ada 3 contohnya. Berikutnya ini memerinci contoh pengamalan sila kedua. Nah, kalian sebutkan 2 contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, nanti hasilnya nanti kalian tulis ya, catat di buku. Nah, kemudian difoto lalu diberikan kepada Ustadzah melalui WA grup ya. Ya. Bagus. Nah, kita lanjutkan ini. Selanjutnya, mari kita melihat ya. Kita simak tayangan video tentang patung Nusantara. Ya. Tepatnya pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Nah, adik-adik, ini gambar apa kira-kira ya? Dan dari manakah gambar ini? Iya, tepat sekali adik-adik. Gambar ini adalah gambar patung. Makanya pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan patung, yakni SBDP. Adapun patung-patung ini adik-adik dibuat dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Inilah patung-patung Nusantara. Baik adik, bahan lunak itu bahannya terbuat dari sabun, plastisin, atau tanah liat. Nah, adik-adik pernah tidak melihat batu bata? Batu bata itu dari apa ya dibuatnya? Ya, tepat sekali. Batu bata dibuat dari tanah liat adik-adik. Dengan cara diolah dulu, ya, dicetak, baru dikeringkan. Setelah kering, baru dibakar. Maka jadilah batu bata. Nah, adik-adik, dalam membuat patung berbahan lunak, itu memiliki beberapa teknik ya adik-adik. Teknik yang pertama yakni teknik ukir. Teknik ini membuat patung berbahan dasar lunak. Yang pertama itu ada bucir adik-adik ya. Kemudian ada cetakan. Yang terakhir ada meja putar. Itulah tadi adik-adik bahan dan alat pembuat patung dari bahan lunak. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi berikutnya. Kalau tadi bahan dasarnya lunak, sekarang bahan dan alat pembuat patung berbahan keras. Teknik yang digunakan untuk membuat patung dari bahan yang keras ini, yakni dengan cara memahat adik-adik.
palu tersebut ada juga pahat kayu dan pahat batu. Saatnya kita membuat sendiri adonan plastisin. Ayo adik-adik, kita membuat adonan plastisin. Siapkan bahan-bahannya ya. Kak, bahan-bahannya apa saja sih Kak? Oke, ini si teman kita akan menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat adonan plastisin. Yang pertama ada 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, serta pewarna makanan. Nah, itu tadi adik-adik bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan plastisin sendiri. Langkah-langkah dalam membuat adonan plastisin. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Jadi bahan-bahan yang sudah disiapkan tadi diaduk, dicampur menjadi satu ya adik-adik. Selanjutnya, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tapi tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Kemudian yang terakhir, bagi adonan tersebut menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian, gulung-gulung adonan tersebut hingga warna tercampur rata. Adonan pun siap digunakan. Nah, itu tadi ya tentang patung Nusantara. Ada gambaran ya, membuat patungnya. Ini tadi membuat patung orang ya, patung orang dari Jawa sepertinya ya, memakai kebaya, kemudian memakai kain batik bawahnya ya. Kira-kira bisa ya kalian coba di rumah ya. Silahkan nanti Ustazah beri waktu 10 menit ya untuk kalian latihan membuat patung dari plastisin. Ya, plastisinnya bisa yang dibuat sendiri ataupun dari lilin malam. Ya, kalau yang dibuat sendiri tentunya itu lebih aman ya, karena tidak ada tambahan zat kimia. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama tadi, bahwa patung itu adalah karya seni 3 dimensi ya. Karya seni 3 dimensi itu bisa meniru bentuk manusia, kemudian hewan, tumbuhan atau benda yang lain ya, dan menggunakan teknik tertentu.
Nah, tekniknya apa saja tadi ya? Dengan cara bagaimana? Ya, ada cara dengan mengukir, ya. Kemudian cara memahat, kemudian dengan teknik busir tadi ya, dan juga dengan cara apa? Mencetak. Nah, sekarang kita pelajari lagi tentang fungsi patung. Ya, patung itu ada banyak jenisnya. Nah, tentunya fungsinya juga menjadi banyak, ya. Coba fungsi patung itu apa saja ini, Mbak Nadia? Dia ada. Oh, coba yang on cam ini. Halo? Ya, Ya, fungsi patung apa saja nih, Mbak? menghias bangunan sarana ibadah untuk agama tertentu. Iya. Terus yang Mengandung kedua, dasar pengalaman atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. ya ini di monumen ya, Mbak ya, biasanya ya. Terus berikutnya, Pelengkap konstruksi bangunan. ya, Penghias bangunan taman atau tempat lainnya. ya, dan juga, Dan juga kenikmatan keindahan bentuknya. iya betul sekali. Yang kalian lihat patung-patung yang ada di taman, di monumen, di tempat-tempat tertentu ya, itu bagaimana bentuknya? Bagus-bagus ya? Bagus sekali. Nah, kalau yang ada ini, yang ada gambarnya ini, ada di mana ini? Di mana? Candi? Candi Borobudur. Iya, betul. Mbak Najla di Candi Borobudur. Di situ banyak sekali patung ya. Ustazah minta untuk praktek membuat patung sederhana dari plastisin. Nah, lalu bisa kalian minta bantuan orang tuamu untuk memotretnya, atau kalau sudah bisa kalian sendiri juga lebih bagus. Ini dari Mas Faiz ya, Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Iya, coba Mas. Silahkan diceritakan ya, dipresentasikan hasil praktek membuat patungnya. Ini, silakan Mas. Untuk membuat patung dari plastisin, yang pertama, siapkan plastisin. Yang kedua, bentuk menjadi beberapa bagian. Karena saya mau membuat bentuk binatang, maka saya menjadi bagian kepala, badan, dan kaki. Yang ketiga, bagian-bagian itu saya satukan seperti pada gambar. Kesulitannya apa, Mas? Kesulitannya yaitu plastisinnya terlalu lengket sehingga susah ada juga yang kurang menempel dengan tepat. Dan ada juga membuat bagian yang kecil. Iya, iya betul. Teman-teman yang lain bagaimana ya? Apakah sama seperti ini? Seperti Mas Faiz? Iya. Oh iya. Iya. Nah, kesimpulan pada akhir pembelajaran ini yang kita dapatkan adalah yang pertama, dalam sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan ya, yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia meyakini akan adanya Tuhan dan bertakwa terhadap Tuhan dengan cara menjalankan aturan yang ada dalam agamanya. Ya, untuk kesimpulan yang kedua, apa Mbak Serina? Kesimpulan yang kedua, dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai kemanusiaan yang menggambarkan persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia. Iya. Dibuat dari bahan keras maupun bahan lunak.
Teknik membuat patung bermacam-macam tergantung pada bahan yang digunakan. Tekniknya antara lain adalah memahat, butsir, dan mencetak. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, itu adalah kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja, Mas Faiz? Contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus? Berbagai macam patung Nusantara dari cara pembuatannya. Ya, berikutnya. Praktek membuat patung sederhana dari plastisin. Iya, bagus sekali. Alhamdulillah, ada materi pembelajaran hari ini. Nanti Ustazah minta tolong kalian mengerjakan soal pada Google Form ya. Yang linknya nanti Ustazah kirim di WA Group. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran ketiga, nanti kita akan belajar tentang cara mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang menemukan ide pokok dan mengembangkannya dengan bahasa sendiri. Muslim, bahwa mukmin yang kuat itu lebih disukai dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Maka jadilah kalian anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat ya. Kalau di rumah jangan lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ya. Baik, Ustazah ingatkan lagi untuk link presensi ya. Setelah ini akan Ustazah share, nanti segera kalian isi ya. Nah, alhamdulillah ini kita sudah berada di penghujung ya, di penghujung pembelajaran ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Ustazah minta kepada wakil dari ketua kelas ini Mas Rehan untuk memimpin doa penutup pertemuan pada siang hari ini. Silakan Mas Rehan. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mas Rehan. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada pagi sampai siang hari ini mendapat manfaat dan diridhoi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya, Ustazah mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas. Ustazah mohon maaf. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.